Angkat. Paruh angkat. Udah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat sore Parandoro dimanapun Anda berada, yang saat ini tengah bersantai menikmati cerahnya suasana sore. Baiklah, hujan sempat mengguyur Kabupaten Kudus, tapi senja ini tampak agak cerah. Walaupun tidak 100% cerah. Sebagai Anda yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, saya doakan semoga cepat sembuh. Next, Parandoro, kita akan berbincang kembali mengenai burung kesayangan kita, yaitu mengenai burung perkutut gacor. Gacor pada burung perkutut berkaitan dengan manggungnya, Parandoro. Nah, akan tetapi di antara kita terkadang banyak yang lupa. Setelah memiliki burung perkutut gacor, manggungnya intensitasnya panjang, durasi lama dan sebagainya, tapi apakah kita sudah mengetahui betul apa makna filosofis dari gacornya manggung pada burung perkutut? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa tips menggacorkan perkutut, dan juga kita akan berbincang tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan suara burung perkutut atau manggungnya burung perkutut, dan juga nanti akan kita bahas tentang hakikat manggung gacor pada burung perkutut. Tanpa berlama-lama Parandoro, langsung ke pokok pembahasan. Dimanapun Anda berada, berbicara tentang manggungnya burung perkutut itu tidak lepas dengan falsafah manggung. Manggung yang diartikan sebagai suara dari burung anggungan, yaitu suara burung perkutut, memiliki makna yang tidak biasa. Jika pada burung perkutut manggung ini dikeluarkan dari alat suara, bukan dari paruhnya tetapi dari daerah tenggorokan. Berbeda dengan burung-burung yang lain, khususnya burung kicauan itu mengeluarkan suara dari paruhnya. Sedangkan ketika burung perkutut itu sebagian besar, ya bukan sebagian besar, hampir seluruhnya itu kalau manggung tanpa membuka paruhnya. Jadi jelas filosofi manggung adalah mengeluarkan suara tanpa harus memekakkan telinga, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, artinya tanpa harus menimbulkan keriuhan dan menimbulkan kegaduhan. Begitupun diharapkan bagi para pemilik burung perkutut yang sudah manggung gacor dan sebagainya, bukan hanya sekedar memiliki perkutut manggung gacor, tetapi mereka atau kita semua marilah berusaha bersama-sama untuk berperilaku seperti manggungnya burung perkutut, yaitu mengeluarkan suara yang lembut, pelan, tetapi suaranya merdu dan memberikan suasana yang tenang. Artinya apa Parandoro? Artinya filosofi manggung itu diharapkan kita memiliki kemampuan untuk mengolah emosi diri, terutama dari suara atau tutur kata yang kita keluarkan dalam pergaulan sehari-hari, diharapkan tanpa adanya menimbulkan rasa merugikan orang lain, menyinggung orang lain, apalagi bisa menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bagi lingkungan sekitar. Itu Parandoro, filosofi manggung yang harus kita ketahui tentang manfaat. Apabila kita sudah memiliki perkutut gacor, kita juga harus tahu makna dari manggung itu seperti apa. Selanjutnya Parandoro, ada suara kresek-kresek itu apa? Yes, next intermezzo. Selanjutnya Parandoro, bunyi pada burung perkutut itu berkaitan, sebenarnya tidak perlu dijadikan hal-hal yang tahayul, hal-hal yang mitos dan sebagainya. Karena manggung suara burung perkutut itu identik dengan ya memang behavior, ya, tingkah laku burung perkutut itu sendiri. Jadi tingkah laku burung perkutut bukan hanya gerak, tapi salah satu adalah manggung. Jadi kalau ada burung perkutut manggung, tidak perlu dihubungkan dengan hal-hal yang dinilai nanti adalah sesuatu yang aneh, lucu, atau bahkan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Biasanya Parandoro, behaviorisme atau tingkah laku pada binatang itu karena situasi alam. Misalnya saja
nenek moyang kita telah memberikan pandangan, telah memberikan patokan bahwa ketika sebuah lingkungan itu akan ada problematika lingkungan atau alam, misalnya kalau akan ada gunung meletus atau akan ada sesuatu kejadian di hutan, maka respon dari penghuni tempat itu yang berkaitan dengan satwa, binatang-binatang itu, misalnya yang pertama harimau akan turun gunung, kemudian rusa, babi, dan juga beberapa jenis fauna misal burung dan sebagainya itu akan mengalami gangguan, dia merasa tidak nyaman di lingkungan itu. Karena yang jelas suhu udara akan meningkat sebelum ada letusan dari gunung, dan itu adalah salah satu pertanda bahwa alam memberikan sinyal kepada penghuninya. Misalnya saja karena manusia itu instingnya kurang kuat, maka yang lebih kuat adalah binatang. Ketika binatang merasa instingnya itu terganggu, naluri ini ilmiahnya yang dari alam itu merasa terganggu, maka dia akan meninggalkan tempat itu karena dia merasa habitus atau habitat ekosistem ekologinya itu merasa terganggu. Nah, dari sini sebagai contoh suara-suara yang dikeluarkan, begitupun dengan ketika musim hujan, mengapa burung perkutut dia itu jadi agak sedikit malas untuk manggung, ya karena faktornya ya secara teoritis adalah cuaca, suhu udara menurun, kelembaban jelas meningkat, maka jangankan burung, manusia saja untuk beraktivitas sebenarnya malas sekali Parantoro. Itu kalau saya, entah kalau Anda mungkin masih semangat, saya juga tidak tahu. Oleh karena itu kita harus memaklumi ketika burung perkutut jarang bersuara di musim penghujan Parantoro ya. Next Parantoro. Nanti setelah musim penghujan ada musim pancaroba. Pergantian dari musim penghujan menuju musim kemarau. Nah, di sini kita perlu memperhatikan dan jangan memaksa burung kita untuk manggung terus-terusan. Kalau memang dia tidak mau, tidak perlu dipaksa. Tidak perlu sampai dibelikan pil-pil kimia, bahaya, kasihan dia. Biar alami saja, kalau mau manggung biarkan manggung, kalau tidak ya udah kita terima aja begitu Parantoro. Terus berkaitan dengan suara manggung lagi, tadi dikatakan bahwa gacornya pada burung perkutut itu simpel sebenarnya. Burung akan mengeluarkan suara khusus perkutut itu dari rongga tenggorokan tanpa membuka paruh. Jadi sinyal-sinyal untuk memberikan yang berkaitan dengan menjaga kesehatan atau kelancaran saluran pernapasan itu sangat kita butuhkan. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa hal yang paling simpel dan paling mudah adalah bagaimana saluran pernapasan dan saluran rongga tenggorokan itu tetap terjaga kesehatannya. Yang pertama berarti dari segi makanan, kemudian dari segi minuman, dan dari segi suplemennya Parantoro. Makanan sudah jelas, makanan pokok perkutut itu millet. Millet mau beli yang kiloan, mau beli yang kemasan, mau yang membuat sendiri, tidak apa-apa. Tapi yang jelas usahakan millet pilihan. Artinya ya jangan millet yang apa ya, terlalu kondisinya itu pecah-pecah gitu, kasihan dia. Ngirit boleh, tetapi ya kita tetap harus jaga kualitas. Kalau kita beli kiloan jangan lupa dicium baunya. Apabila baunya menyengat ya usahakan dicuci dulu kemudian dijemur, dikeringkan. Tapi kalau di musim hujan segini kita lebih praktis dan simpel, beli yang kemasan aja. Bagaimana sih kemasan makanan atau kemasan millet yang bagus? Simpel saja, dibuka itu suaranya kretek-kretek, baunya ada campuran rempah-rempah, dan kalau kita tuangkan ke tangan kita bisa sortir, mengkilat ya, karena bercampur biasanya dengan margarin, madu, kemudian jahe, dan juga biasanya ada yang mengatakan telur bebek. Wow alam, itu benar atau salah, tapi memang pada prakteknya saya seperti itu Parantoro. Dan yang paling terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan adalah sabar, tidak usah terburu-buru, nikmati prosesnya. Masa baru punya perkutut 1 hari 2 hari minta manggung gacor, nggak mungkin ya, kecuali Anda beli yang harganya mahal dan itu bukan dari ombyokan, jelas. Itu pun belum tentu jaminan, karena apa? Kondisi lingkungan orang yang punya perkutut tadinya gacor yang Anda beli belum tentu sama dengan lingkungan rumah Anda. Ya memang seperti itu, lika-liku dan tantangannya memelihara burung perkutut, dan itu sudah diakui sejak lama, dan itulah keistimewaan Kukilo,
burung perkutut itu seperti itu. Heran ya, burung murah tapi terkadang ribet, tidak mau gacor-gacor juga. Ya mau teknik ini teknik itu ya tidak apa-apa, yang penting usaha kita untuk menemukan settingan yang tepat itu seperti apa. Kurang lebih itu para Doro. Kalau kurang jelas, kurang puas, atau Anda tidak suka dengan video kami, Anda bisa langsung ke Kudus, kita bertemu, kita selesaikan secara ngopi-ngopi. Oke. Terakhir, mohon maaf kepada para suhu-suhu senior apabila tayangan kami membuat Anda kurang nyaman. Kami dari para penghobi perkutut pemula yang ingin sedikit memberikan diskusi pengalaman. Begitu Warandoro, terima kasih. Disclaimer, saya hanya punya 2 burung perkutut dan 2 itu sudah saya beri nama, yang satu bejo, yang satu ronggelawe. Dua-duanya itu tangguh tuban semua, dan alhamdulillah tidak beli Warandoro, diberi teman. Yang satu usianya 4,5 tahun, yang satu 5 tahun, sudah cukup manggung gacor, tapi ini tidak mau manggung. Aneh kan, katanya gacor tidak mau manggung ya, tapi nggak masalah, namanya juga yang punya ini sedang banyak beban mungkin. Selamat sore, kami pamit dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, kabupaten terkecil di Jawa Tengah tetapi memiliki industri yang cukup banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan.